Tips bersepeda di turunan dengan aman. Apakah kamu memegang erat rem pada saat menghadapi jalan turunan? Atau perut terasa mual ketika sepeda melaju sangat kencang ketika turunan tajam? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Jalan menanjak capek, jalan turunan takut. Jalan turunan memang bisa menjadi tantangan tersendiri karena sangat riskan dengan kecelakaan jika sepeda tidak terkontrol dengan baik. Tetapi dengan mempelajari cara yang aman dan efektif, kita bisa menikmati rasanya terbang ketika meluncur ke bawah, baik dengan sepeda balap atau sepeda gunung. Ketika bersepeda dan bertemu dengan jalanan turunan, biasanya rasanya lega. Tetapi bagaimana kalau jalan turunan itu panjang dan curam? Kita sering melihat orang bersepeda dengan posisi tubuh yang aneh pada saat jalan menurun. Yang satu merunuk di atas top tube sampai muka sejajar dengan tangan di handlebar. Yang lain memundurkan pinggang sampai di belakang sedal dengan perut yang berada di atas sedal. Atau ada juga yang seperti pesepeda pro, duduk di atas top tube dan dengan posisi kepala menunduk yang sedikit berada di atas roda depan. Lantas, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan risiko keamanan dengan kecepatan pada saat bersepeda di turunan? Yang pertama, santai, rileks, dan tenang. Ini adalah saran paling penting dan paling manjur. Pikiran yang panik atau tidak fokus, ditambah badan yang kaku, akan mengacaukan segalanya. Jika perlu, berhenti sejenak di puncak jalan. Tarik nafas untuk menenangkan badan dan pikiran sejenak. Bahu yang kaku dan tegang, mengerem pada saat di tikungan adalah dua kesalahan yang paling umum dan paling sering dilakukan pesepeda di jalan menurun. Posisi tangan yang lurus terhadap stang sepeda akan membuat setiap getaran atau guncangan dari jalan ditransfer ke stang. Lemaskan bahu sedikit dan tekuk lengan sedikit untuk menyerap dan menahan getaran agar tidak sampai ke stang sepeda, dan kita akan mendapatkan kontrol yang lebih baik. Bernafas lebih pelan dan dalam untuk memaksimalkan oksigen yang masuk ke otak dan otot. Cara sederhana untuk melatih ketenangan adalah berlatih di jalan turunan yang sudah familiar atau sering kita lewati, mulai dengan kayuhan yang pelan, lalu tingkatkan pada kecepatan yang masih terasa aman dan nyaman di jalan turunan tersebut dan menikung. Ketika kita sudah bisa menguasai turunan ini, kita bisa mencoba melakukan hal yang sama pada jalan lain. Dan selalu ingat untuk santai, rileks, dan tenang. Yang kedua, posisi tubuh. Posisi yang menunduk pada saat turunan mempunyai dua keuntungan. Yang pertama, tentu saja meningkatkan aerodinamika, mengurangi hambatan angin yang menerpa muka, akan meningkatkan kecepatan pada saat menurun. Itulah kenapa banyak pesepeda yang merunduk atau membuat badan sekecil mungkin untuk mengurangi hambatan udara. Yang kedua adalah dengan membuat posisi badan yang rendah, membuat titik berat atau pusat massa pada sepeda lebih rendah, menghasilkan support yang lebih kuat dan lebar, seperti menikung pada sepeda yang tinggi sekali dengan sepeda yang rendah. Sepeda yang rendah terasa lebih aman karena terasa lebih menempel ke jalan. Cari posisi yang masih aman, dan untuk mengontrol stang sepeda, pastikan juga satu atau dua jari masih ada di tuas rem untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, lihat jalan di depan. Menunduk bukan berarti tidak melihat ke jalan.
kita harus selalu memposisikan tubuh di mana kita masih bisa melihat ke arah jalan, di mana kita akan keluar dari tikungan atau paling tidak 30 meter di depan sepeda, sehingga jika ada jalan rusak atau lainnya, kita bisa mengantisipasi dari jarak yang aman. Ketika kita fokus pada jalan, badan secara alami akan bergerak untuk mengikuti arah jalan. Pada saat menikung, jangan lihat ke ujung jalan, tetapi ikuti tikungannya. Yang keempat, posisi kaki di tikungan. Ini adalah skill khusus yang perlu dilatih dan dibiasakan agar menjadi otomatis. Ketika berada di tikungan, posisikan kaki terluar, lurus, dan gunakan berat badan untuk membantu mengayuh pedal. Jika belok ke kiri, kaki kanan yang lurus. Jika belok ke kanan, kaki kiri yang lurus. Teknik ini akan membantu untuk menjaga keseimbangan pada tikungan yang tajam sekalipun, apalagi dikombinasikan dengan posisi badan yang menunduk, karena pusat massa sepeda akan semakin rendah. Untuk menikung yang tajam dan cepat, posisi sepeda dan badan bisa menjadi sangat miring. Ketika begini, posisikan crank di posisi jam 3 dan jam 9 atau sejajar dengan permukaan jalan untuk menghindari pedal tersangkut atau terseret ke permukaan jalan. Yang kelima, duduk atau tidak. Tergantung pada panjang kaki dan tangan pada pesepeda. Untuk pesepeda yang bertubuh mungil, lebih baik tetap di tempat duduk. Tetapi untuk pesepeda yang bertubuh panjang, bisa duduk di top tube atau mundur dan memposisikan perut di atas sedal. Kekuatan dan kontrol atas sepeda serta penglihatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum keluar dari tempat duduk. Yang keenam, turunan bukan waktu untuk beristirahat. Jalan yang menurun bisa menjadi waktu untuk recovery, tetapi tidak menghentikan kayuhan atau beristirahat. Secara biologi, jika otot kaki berhenti bekerja untuk waktu yang cukup lama setelah bekerja keras, maka asam laktat akan masuk ke otot kaki dan kaki akan terasa lebih berat ketika mulai mengayuh lagi. Untuk menghindari ini, tetap kayuh pedal, tetapi harus memaksimalkan tenaga agar tetap menjaga sirkulasi darah dan oksigen pada kaki. Yang ketujuh, rem sepeda. Ada dua rem pada sepeda yang bisa kita gunakan untuk mengurangi kecepatan. Gunakan secara seimbang untuk menjaga beban dan performa rem, serta rem yang terlalu panas. Jangan hanya menggunakan satu rem saja untuk mengurangi kecepatan pada turunan yang panjang. Seperti yang dikatakan di atas, mengerem di tikungan bukanlah teknik yang paling efektif, tetapi gunakan rem sebelum tikungan. Ukur kira-kira kecepatan yang cocok dengan kemampuan kita pada tikungan di depan kita. Kurangi kecepatan sebelum masuk tikungan, dan pada saat tikungan biarkan sepeda meluncur tanpa mengubah kecepatannya lagi. Menggunakan rem pada saat berbelok bisa berbahaya. Gaya dorong sepeda tidak sejajar dengan arah jalan, yang akan membuat kontrol sepeda yang berubah dan tidak normal. Ban sepeda lebih mudah untuk selip, drive, atau ngepot. Cara lain untuk mengurangi kecepatan sepeda tanpa rem adalah dengan mengurangi aerodinamika, yaitu dengan duduk tegak atau berdiri pada pedal. Badan akan seperti parasut yang menahan laju sepeda karena hambatan angin yang lebih besar. Rem darurat pada saat turunan. Secara garis besar, teknik yang digunakan sama saja dengan teknik rem darurat pada jalan mendatar, tetapi dengan cara yang lebih halus, karena lebih mengandalkan rem depan untuk menghentikan sepeda dengan cepat. Yang pertama, posisikan badan ke belakang sejauh mungkin, dengan tetap mengontrol handlebar atau tuas rem dan menjaga pandangan ke depan untuk menjaga titik berat sepeda ke belakang. Yang kedua, kurangi kecepatan dengan rem depan dan belakang bersamaan. Tekan tuas rem tetapi jangan sampai mengunci roda, karena roda yang selip akan membuat hilangnya kontrol atas arah sepeda dan arah yang tidak terkendali. Yang ketiga, kurangi tekanan atas tuas rem jika sepeda mulai tidak terkendali atau ketika roda sepeda sudah mulai akan terangkat. Gunakan rem depan sepenuhnya untuk menghentikan laju sepeda. Rem belakang hanya membantu untuk mengurangi kecepatan.
Hal yang harus diwaspadai. Yang pertama, rem terlalu lama. Hindari pengereman yang terlalu lama. Tahan dan lepas rem untuk mengurangi rem yang kepanasan atau overheat. Dan teknik ini juga membantu untuk kontrol arah sepeda yang lebih baik. Beberapa jenis bahan rem jika sudah meleleh karena kepanasan tidak akan bisa dipakai lagi, terutama untuk rem berbahan karbon. Yang kedua, ekstra hati-hati di jalan yang basah. Jalan yang basah 5 kali lipat lebih berbahaya dari jalan yang kering. Untuk mengerem juga diperlukan jarak yang lebih jauh, jadi sebaiknya kurangi kecepatan sepeda pada jalan turunan yang basah atau hujan. Tidak peduli apakah sepeda kita memakai ban basah atau ban baru, kita tidak pernah tahu apa yang di depan sana. Yang ketiga, turunan jangan menjadi beban. Menghadapi jalan turunan harusnya mulus dan santai. Jangan menjadi beban yang membuat kita ekstra fokus dan ekstra konsentrasi terhadap turunan. Latih berkali-kali dengan kecepatan yang aman untuk meningkatkan kepercayaan diri menghadapi turunan yang lebih panjang dan curam.